Pada saat ini, Guanghua berwarna tinta benar-benar memulihkan kekuatan yang telah dilihat Xiao Yan dan yang lainnya sebelumnya, dan mengubahnya menjadi cahaya gelap langit, membentuk aliran energi berwarna tinta yang berapi-api, yang menyilaukan dan mengejutkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ziying bingung. Tetapi pedang prajurit itu tidak berhenti, dan listrik ungu menyebar. Dan kemudian tampaknya lautan kemarahan melonjak, mencoba yang terbaik untuk menghentikan kecemerlangan tinta yang tak ada habisnya. Kekuatan adalah kekuatan. Tanpa diduga, balas dendam gelap Roaring Black Zone sebenarnya mengandung dua atribut kemarahan dan korosi. Le Shaolong bergumam, pembalasan atribut ganda jauh lebih kuat daripada pembalasan tunggal. Dan pembalasan gelap tampaknya melawan pembalasan emas dari melolong. Tidak ada ruang untuk api. Ini masalah sekarang. Dan situasinya benar-benar melebihi harapan kita. Petik 2. Karena itu, alis Le Shaolong terkunci rapat. Giginya mengatupkan bibirnya. Dan dia tidak bisa memikirkan solusi yang baik untuk sesaat. Tapi mengapa Xiao Xiao melawan serangan Heizun yang menderu sebelumnya? Bukankah ini masalahnya? Le Shaolong bingung. Dia berada dalam pertempuran yang kacau. Dia tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya. Dan dia melakukannya. Mencoba berbagi pertarungan dengan Xiao Xiao sebanyak mungkin. Sedikit tekanan. Di udara. Awan hitam bergulung di lautan keemasan. Dan suara gemuruh tsunami keluar. Seolah-olah ribuan kuda sedang berlari kencang. Ombak membumbung tinggi. Langit menyilaukan. Dan ombak lautan yang tak berujung menyapu. Dan ke bawah langit. Keluhannya beterbangan di langit. Xiao Yan dan yang lainnya berada dalam gelombang tanpa akhir. Guanghua berwarna tinta luar biasa dan terhubung. Seperti jaringan langit hitam yang menutupi langit. Tekanan pada setiap orang sangat meningkat. Tetapi tidak satu pun dari mereka menyusut. Dan mereka semua berjuang untuk berjuang demi bertahan hidup lebih banyak untuk rekan satu tim mereka. Peluang. Melihat kerumunan tidak akan dapat mendukung. Hanya pada saat krisis ini, perubahan abnormal muncul. Xiao Xiao meraung lagi dan lagi. Seluruh tubuh darah mendidih. Dan cahaya keemasan di pembuluh darah meningkat tajam. Tampaknya Guanghua berwarna tinta telah membangkitkan potensi dalam tubuh. Dan kekuatannya meningkat dalam sekejap. Golden Screaming Tiger meluncurkan serangan balik dan kilatan emas menembus langit. Xiao Zhan sendiri tidak menyangka bahwa pada saat ini, dia mengalami perubahan seperti itu. Perlombaan berteriak percaya pada kekuatan maskulin matahari. Totem tertinggi di klan adalah 100 harimau. Jadi darahnya mengandung kekuatan matahari. Sebelum Xiao Xiao tidak cukup kuat untuk mengaktifkan kekuatan Bloodline. Tetapi pada saat krisis ketika kelompok Roaring Heiju yang melukai mengancam nyawa semua orang. Xiao Zhan sepenuhnya terikat pada saudara-saudaranya. Dan Bloodline diaktifkan dalam waktu singkat. Kemarahan. Memaksa. Matahari adalah sumber kebenaran. Yang berisi kemarahan yang tiada habisnya. Melelahkan hal-hal jahat di dunia. Dan Roaring Black Supreme percaya pada sumber kegelapan. Sejak zaman kuno, tidak ada konflik antara kejahatan dan kejahatan. Kekuatan matahari dalam kekuatan darah pertempuran melolong sangat murni. Setelah diaktifkan, kekuatannya meningkat tajam. Tetapi juga memicu perlawanan kuat dari kegelapan dan dendam. Ribuan guntur bergemuruh di langit. Lautan hitam ganas, dan petir yang berapi-api terjalin, membentuk dunia tanpa akhir. Namun, semua teriakan pertempuran ini sama sekali tidak diketahui. Pertarungan yang berteriak hanya terasa bahwa setiap pori di sekujur tubuh senang. Sepertinya ada semangat juang yang tiada henti melonjak di tubuh. Bukan muntah. Kecemerlangan tinta itu seperti lautan bintang bertabur bintang. Merusak segalanya. Mengamuk dan menumbangkan semua makhluk hidup. Seolah mengubah segala sesuatu yang tersumbat menjadi bubuk. Cahaya tinta menghancurkan badai dan kilat. Dan dalam keredupan warna yang cepat, masih ada dunia kehancuran. Ya, langsung lindungi semua orang. Xiao Yan bergoyang seperti perahu di ombak. Berjuang untuk mendukungnya. Dan kekuatan yang ditampilkan di bawah amarah hitam yang menderu membuat semua orang diam-diam berduka. Selain pertempuran, mulut beberapa orang terus-menerus berdarah, dan pakaian mereka sudah usang. Keringatnya basah kuyup dan menempel di tubuh. Busur mulia Ziying tidak diragukan lagi.
Pakaian dalamnya menjulang, dan warna pink samar menggoda bola mata pria itu. Namun, betapapun bagusnya pemandangan saat ini, semua orang tidak akan menghargainya. Tubuhnya telah dihancurkan oleh tekanan yang luar biasa. Bahkan bernafas adalah hal yang sangat mewah. Sepertinya kita hanya bisa mengandalkan Xiao Xiao. Xiao Yan meremas kalimat seperti itu dari sudut mulutnya. Dan sepertinya telah menghabiskan seluruh tubuhnya. Menoleh dan menatap Le Shaolong dengan senyum pahit. Kecuali untuk pertahanan sesat dari Xiao Zhan. Jarak antara kita dan Roaring Black Zone benar-benar tidak ada apa-apanya. Di muka faktanya, Le Shaolong harus mengakui kekuatan pihak lain. Setelah mengatakan ini, Le Shaolong menarik napas dalam-dalam dan berharap kapasitas vitalnya bisa lebih besar. Meskipun dia adalah seorang kaisar bintang 5, dia masih kesulitan untuk mengatakan sepatah kata pun di bawah tekanan seperti itu. Tidak pernah merasa. Bahkan, bernapas, sangat sulit. Badai hampir memuntahkan sepatah kata pun. Untungnya, aku telah melukai mata Roaring Black Zone sebelumnya. Jika tidak, Ziying juga bergumam. Suaranya sangat lemah hingga tidak terdengar. Meskipun Ziying adalah seorang kaisar bintang 5, dia selalu dikenal karena kecepatannya. Kekuatan fisiknya tidak sebaik Xiao Yan, yang memiliki tubuh pelindung api dan telah mengeraskan tubuhnya selama bertahun-tahun. Piton beracun Nan Erming menembak lagi dan lagi. Kabut hijau melonjak. Kekuatan hijau tua berguncang ke arah sekitarnya. Tetapi matanya beralih ke sisi Xiao Zhan. Xiao Zhan dibantu oleh darah. Dan napasnya cepat. Wajahnya berdarah. Pembuluh darahnya muncrat. Kulitnya merah. Dan harimaunya berteriak-teriak. Dan semangat juangnya menyembur keluar dari sungai dan laut. Tinjunya membawa gelombang angin ke tinta Guanghua. Langit bergemuruh, seperti guntur yang menggelegar sebelum badai. Cahaya keemasan terjalin dengan tinta, mengguncang ruang menjadi lubang hitam. Xiao Zhan mengangkat tangannya untuk melempar kakinya, dan merasa sangat tidak ada bandingannya. Setelah pembuluh darah diaktifkan, Sutra Shenhua memelihara daging dan darah, dan terus melengkapi semangat juang. Golden Xiao Tian Tiger perlahan menekan cahaya. Dan Xiao Xiao memenangkan pengejaran. Xiao Tian harimau itu berubah menjadi kilatan petir dan menggeram Black Zone. Kerja bagus. Melolong. Mata Le Shaolong berkilat dengan kegembiraan yang tak terkatakan. Saya tidak menyangka bahwa setelah transformasi melolong, itu menjadi begitu sengit. Dan semangat juang terus meningkat. Meskipun saya tidak mengerti apa yang terjadi dengan pertempuran apa. Tetapi jika terus seperti ini, kemungkinan besar akan pecah melalui kaisar pertempuran bintang 5 dan maju ke bintang 6. Xiao Yan merasa lega. Kekuatan Roaring Black Zone benar-benar menakutkan. Dan semua orang kehabisan napas. Saya pikir saya bisa memulihkan kerugian ketika penglihatan Roaring Black Zone rusak. Tapi saya masih meremehkan kekuatan Roaring Black Zone. Untungnya, ada perubahan pada Xiao Zhan. Jika tidak, perang dunia ini akan membayar mahal. Sesuai dengan ekspektasi, Golden Howling Tiger terlihat seperti meteor. Melewati tinju berat Roaring Black Zone. Mengenai matanya dan berteriak Roaring Black Zone. Dampak besar membuat Roaring Black Zone mundur puluhan kaki. Tenggorokan ada dengungan teredam. Akhirnya mungkin untuk mundur Roaring Black Sovereign. Xiao Zhan menghela nafas. Ini bukan tugas yang mudah. Begitu banyak serangan sebelumnya pada dasarnya tidak dapat menyebabkan kerusakan pada Roaring Black Sovereign. Sekarang dapat bekerja dalam satu pukulan. Dan kepercayaan berteriak sangat meningkat. Hanya merasakan semangat juang memenuhi seluruh tubuh. Jadi dia menyerang lagi dan lagi. Dan tamparan besar Golden Screaming Tiger meneriakkan jaring emas besar di Roaring Black Zone. Semakin banyak Xiao Xiao menggunakan, semakin semangat juangnya tampaknya mengalir lebih cepat. Xiao Xiao jelas merasa bahwa dia telah menyentuh kemacetan di puncak 5 bintang. Dan jika dia melangkah lebih jauh, dia mungkin bisa menerobos. Xiao Zhan, cobalah. Jangan beri dia kesempatan untuk bernafas. Teriak Xiao Yan. Saat ini, hanya Xiao Xiao yang dapat menyakiti Roaring Black Zone. Dan semua orang menaruh harapan mereka pada Xiao Xiao. Trauma Roaring Hei Zone sebelumnya belum pulih. Penglihatannya tidak jelas. Dan tidak ada pertahanan sama sekali.
Sekarang, ditambah dengan serangan Xiao Zhan, itu jatuh ke tubuh seperti tetesan air hujan. Terpaksa mundur. Tubuh besar itu berdiri tidak stabil dan bergetar. Darah di tubuhnya perlahan bocor. Pertahanan terbaik adalah penyerangan. Dan pertarungan yang melolong menggambarkan kalimat ini dengan sangat baik. Melihat bagaimana pertempuran Xiao Xiao berhasil, sidik jari Xiao Yan berubah. Dan teratai api terbang keluar. Warna biru yang menetes seindah batu akik. Tetapi penampilannya yang mempesona mengandung kekuatan yang mengerikan. Teratai api meledak di Roaring Black Zone. Lautan api. Beberapa orang, Le Shaolong dan Ziying, juga maju untuk membantu. Untuk sementara waktu, pedang dan pedang menyilaukan, tetapi mematikan. Semangat Juang Heiju yang mengaum hancur dan terluka. Meski tidak fatal, tubuhnya masih labil dan remuk. Di tanah, awan jelaga memercik. Ungkapan, memukul anjing air dengan menyakitkan, tidak pernah salah. Semua orang melihat Roaring Black Zone jatuh tanpa ragu. Xiao Zhan bertarung di depan. Xiao Yan dan yang lainnya di belakang. Sombong, dingin dan berkilauan. Memicu badai yang menutupi Roaring Black Zone. Roaring Heizuang mengayunkan tangannya dengan cemas. Seperti pilar optimum menyapu. Dan suara gemuruh terdengar di mana-mana. Kekuatannya sangat disayangkan. Tetapi penglihatannya terbatas. Xiao Yan dan yang lainnya dapat dengan mudah melarikan diri dan bertarung di mana-mana. Cahaya bintang petir terus jatuh di tubuh Roaring Black Zone. Untuk sementara, di mana Roaring Black Zone berada, teratai api terus bermekaran. Pilar api yang menjulang menyapu segalanya. Angin kencang bercampur dengan bayangan harimau emas meledak menjadi pemboman kuat yang menghancurkan ruang. Dan kilat menyambar daerah itu. Dalam sekejap, ribuan luka. Ular sanca yang muncul kembali di aspek gas beracun melahap langit dan bumi ini. Tanahnya berantakan. Dan tidak ada kelengkapan. Tidak terlalu berlebihan untuk menggambarkannya dengan 1000 lubang. Xiao Yan kekuatan beberapa orang meletus seketika. Dalam menghadapi serangan badai, Roaring Black Zone jatuh ke tanah untuk beberapa saat dan tidak bisa menahan diri. Itu sangat marah dan menyerang. Tetapi tidak punya pilihan selain beralih ke pertahanan. Lengannya ditekuk untuk melindungi kepalanya. Dan pengeboman oleh langit. Meskipun pertahanan Roaring Black Zone luar biasa, ia tidak dapat menahan serangkaian serangan seperti itu. Semangat juangnya terus-menerus dikonsumsi. Penderitaan tak tertahankan. Dan bekas luka yang meningkat membuat kebenciannya meroket. Aku menyerang lukanya dengan seluruh kekuatanku. Xiao Yan melihat Heizun melolong. Meskipun seluruh tubuhnya berlumuran darah. Tetapi luka yang dideritanya jauh dari fatal. Sambil berteriak dengan kekuatan dagingnya. Dia meneriakkan metode yang membuat Heize berulang kali memarahi ibunya. Xiao Sao Yingming. Nan Erming menyeringai di sudut mulutnya. Dan berubah menjadi tombak piton beracun di tangannya. Menggeram menjadi luka setinggi 3 kaki di bawah perut Heizong. Gas beracun menyerbu. Dan lukanya berwarna hijau tua. Yang membuat Roaring Heizuang menyeringai kesakitan dan hampir tidak ingin dilahirkan. Yang lain telah mempelajari segalanya. Tampaknya ada roh di dalam hati. Kilat bayangan ungu. Cahaya bintang Le Shaolong. Angin puyuh badai. Jin Mang yang melolong. Teratai api Xiao Yan. Semuanya melewati tinju dan kaki kekacauan Zun hitam yang menderu-deru. Sangat luar biasa. Luka yang sama yang baru saja dipilih Nan Erming. Roaring Heizun sangat memilukan sehingga matanya hitam dan hampir pingsan. Bukankah ini terlalu kejam? Ziying menyaksikan Warcraft KTT bintang 6 generasi Black Supreme berakhir. Dan simpati wanita mulai membanjiri. Bergumam. Ya, aku juga merasa terlalu kejam. Xiao Zhan mengambil kalimat. Menekuk lengannya dengan mulus. Sarung tangan emas menekan bilah ganda bayangan ungu pada lukanya. Dan Heizun yang meraung segera berteriak, darah. Menyemprot dengan liar. Berguling di atas luka. Ziying memutar matanya ke arah Xiao Zhan. Dan semua orang terdiam. Aku sangat membencimu. Badai dimulai. Ziying merasa gambaran badai di benaknya sedikit lebih tinggi. Ayo kejar kemenangan. Jangan lewatkan kesempatan. Staf badai menukik. Badai sedang terjadi di atas. Langit berubah drastis. Dan badai berubah warna. Fokus pada api. Ayolah.
Xiao Yan mengeluarkan penggaris api. Dan api terus bergulir dan mengeluarkan instruksi. Wajah badai itu tanpa ekspresi. Dan kerucut angin pertama kali dikeluarkan ke perut Roaring Black Zone. Pusaran es dari kerucut merobek langit dan mengeluarkan suara yang tajam. Proyeksi samar di bawah matahari memantulkan bayangan ungu. Ekspresi Xiao Yan hanya bisa menyeringai dan tertawa. Dan dia tidak ragu untuk berteriak pada Heizun. Faktanya, meskipun semua orang tampaknya sembrono dalam kata-kata, mereka sangat berhati-hati. Toleransi terhadap musuh kejam bagi diri mereka sendiri. Ini sangat jelas bagi semua orang. Tidak ada yang akan mengolok-olok hidup mereka. Belum lagi rasa hormat hitam yang meraung di depannya. Kerugian. Tetapi ketangguhan yang ditunjukkan sebelumnya hampir putus asa. Tentu saja tidak naif untuk berpikir bahwa putaran serangan dapat menjatuhkan puncak Warcraft bintang 6. Setelah badai hujan lebat, sosok Roaring Heizun diselimuti asap dan debu yang dibawa oleh amarahnya. Dan tiba-tiba tidak ada gerakan, dan sekitarnya hening untuk beberapa saat. Xiao Yan dan yang lainnya terengah-engah, dan pertempuran yang meletus jauh melebihi beban kerumunan. Sementara semua orang melihat ke depan dengan gugup. Mereka menuangkan banyak cairan bening ke dalam mulut mereka. Memanfaatkan waktu untuk memulihkan semangat juang mereka. Pada saat ini, sebuah lubang hitam muncul diam-diam di atas langit. Warnanya begitu dalam sehingga membuat jantung menggigil. Dan bau berbahaya samar di udara. Sedikit salah, Xiao Yan, yang telah berguling dalam hidup dan mati selama bertahun-tahun, memiliki rasa bahaya yang khusus. Dan wajahnya menunjukkan keraguan. Bagaimana saya merasa sedikit salah? Le Shaolong juga sepertinya merasakan sesuatu. Ketika dia melihat ke atas, wajahnya tiba-tiba berubah. Semua orang mundur. Situasinya tidak baik. Mendengar bahwa Xiao Yan dan yang lainnya mundur dengan tajam. Mundur ratusan meter dalam sekejap. Tubuh mereka belum berdiri diam. Dan terdengar dengan marah dengan suara yang tak terlukiskan. Semut kecil. Berani membuat dewa ini sangat memalukan. Anda bersalah karena mati. Dan Tuhanku bersumpah untuk membuatmu malu. Dengan kata-kata yang dingin. Bagian atas langit dan lubang hitam memancarkan cahaya darah yang aneh. Cahayanya berkelebat dengan cepat. Tenggelam dalam debu langit. Dan ada kabut darah di sekitar cahaya. Kabut darah terus bergulir dan berputar. Itu menjadi lebih tebal. Dan kabut darah. Suara, cici. Terus berdering. Dan tanah di dekatnya dengan cepat meleleh. Semuanya berubah menjadi air kuning. Yang menakutkan. Darah dan kabut berkumpul. Dan terjadi kekacauan di ribuan mil. Kabut itu memancar dan menyelimuti langit dan bumi. Dimanapun angin milenium mengabadikan bebatuan. Mereka hampir terkikis dan hancur. Situasinya sangat aneh. Xiao Yan dan yang lainnya menghindarinya jauh-jauh. Dan perasaan buruk muncul di hati mereka. Serangga berkaki 100 mati tetapi tidak kaku. Adalah tentang serangan balik sekarat dari Warcraft yang kuat. Belum lagi bahwa sekarang Roaring Black Supreme hanya terluka. Bagaimana mungkin Warcraft puncak bintang 6 dewa tidak memiliki sarana untuk menekan bagian bawah kotak? Dua penjaga yang ditemui di depan penulis telah membiarkan Xiao Yan dan yang lainnya mengalami 9 kematian seumur hidup. Dan rasa hormat hitam yang meraung lebih kuat dari dua yang pertama. Jika jatuh ke tangan Xiao Yan, maka Xiao Yan akan merasa aneh. Tetapi pemandangan saat ini berada di luar pikiran orang-orang. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Lebih baik menghancurkannya dengan putaran keterampilan bertarung daripada melihatnya berubah. Xiao Zhan tidak bisa membantu tetapi menawarkan saran. Nenek, ini aneh dan tidak aneh. Lagi pula, itu pasti bukan hal yang baik untuk kita. Mari kita hancurkan kabutnya dulu. Petik 2. Begitu kata-kata itu jatuh, harimau pertempuran emas membuka mulut mereka. Dan gelombang cahaya putih mengembun di dalamnya. Mekar semangat yang perkasa. Menerobos langit. Seperti kilat. Mengalir ke kabut darah. Meskipun sembrono, percobaan juga diperlukan. Jadi Xiao Yan tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Tetapi hanya mengepalkan penggaris besar di tangannya untuk berjaga-jaga. Gelombang cahaya begitu kuat sehingga mereka meledak langsung ke kabut darah. Yang mengejutkan semua orang adalah, seperti lautan batu. Ombak tidak naik selama setengah menit dan sepertinya tertelan seluruhnya.
Ketika gempa menghantam hati semua orang, kabut menjadi lebih tebal. Seolah-olah air berdarah yang menetes datang. Dan ada bau yang memuakkan di udara. Disertai jeritan raungan. Dan kabut darah sepertinya melihat lubang angin. Menyebabkan masuknya sebuah bayangan perlahan berdiri. Kabut bergulung. Seperti sungai yang menghancurkan tepian. Semuanya terbang ke tubuh bayangan hitam dalam beberapa kedipan. Kabut menghilang. Bayangan hitam perlahan terungkap. Itu adalah rasa hormat hitam yang mengaum. Tubuh Rusan masih gelap. Dan bekas luka di tubuhnya masih lelah. Tidak ada perubahan. Tapi wajahnya sangat kusam hingga seperti meneteskan air. Gagal menunjukkan keterampilan bertarung, tebak Xiao Yan. Membuka mulutnya menjadi bentuk. Oh, sedikit tidak bisa dipercaya. Kekuatan besar di masa lalu sia-sia. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dan dia tidak percaya saat dia dibunuh. Firasat yang tidak diketahui di dalam hatinya semakin berat. Sepertinya tidak ada yang berubah. Xiao Zhan menusuk badai dengan jarinya. Situasinya sepertinya tidak baik. Le Shaolong menggelengkan kepalanya. Tampak sangat berhati-hati. Kalian. Geram Hei Jun perlahan. Dengan dingin. Semuanya sialan. Angin musim gugur bergulung. Dedaunan berguguran. Dan semua orang mendengarkan nada roaring Hei Jun. Ada getaran di hatinya. Bukan rasa takut. Tapi dia sangat terganggu. Tapi Hei Jun yang mengaum di depannya masih tidak bisa melihat perbedaan apapun dari yang sebelumnya. Jika Anda harus mencari tahu apa yang berbeda, itu adalah aliran darah yang lebih sedikit di luka matanya. Dan matanya masih tertutup. Tetapi setiap orang memiliki perasaan yang tidak dapat diungkapkan. Itu adalah sejenis makhluk piping merasa sangat tidak nyaman. Kecemasan yang sangat aneh ini berkembang biak dan menyebar di hati setiap orang. Apakah ada perasaan diintip? Le Shaolong tidak yakin. Dan meminta Xiao Yan bahwa persepsi jiwa Xiao Yan adalah yang terkuat di antara semua orang. Sekarang hanya Xiao Yan yang bisa memastikan boneka yang tidak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Xiao Yan tidak berbicara. Tetapi hanya mengangguk dengan sungguh-sungguh. Wajahnya tidak bisa menyembunyikan kebingungannya. Mati pada keterampilan tempur tingkat tinggi yang telah saya tunjukkan dengan mengorbankan hidup. Anda mati. Dan jiwa Anda tidak dapat melarikan diri. Bajingan tidak akan pernah jatuh ke dalam neraka dan menjadi budak jurang maut. Tanda seru. Hahaha. Roaring Hei Jun tertawa terbahak-bahak di wajahnya. Wajahnya dipenuhi dengan kebencian yang kejam terhadap semua orang. Pinnacle World of Warcraft bintang 6 ditanam pada sekelompok manusia yang berbau busuk bagi mereka. Ini memalukan dan memalukan. Ia membenci Xiao Yan dari lubuk hati. Dan sulit bagi Sungai Kuning yang bergolak untuk mengungkapkan kebenciannya. Mata darah abis. Buka. Dahi Roaring Black Sun ada di tengah. Tendon biru terangkat. Dan celah tiba-tiba retak. Dengan ledakan. Darah bersinar. Mata darah besar terlihat. Dan ruang di sekitarnya sedikit bergetar. Mata bermata darah mekar dan berdarah. Dan kabut berlumuran darah menempel di dahi. Pada pemeriksaan lebih dekat, tidak ada murid di mata darah. Hanya merah seperti kekacauan. Situasinya telah berubah. Semua orang berhati-hati. Xiao Yan mengingatkan dengan suara. Sidik jari berubah. Teratai api yang menetes terbang melintasi. Menggambar busur yang indah di udara. Arti dari Xiao Yan bukanlah untuk menyakiti musuh, tetapi untuk mencoba. Di bawah kendali Xiao Yan, teratai api memiliki garis yang gesit dan dapat diubah. Dengan cepat mendekati mata darah, hati semua orang terlibat, dan mereka semua ingin melihat seberapa kuat mata darah itu. Teratai api belum berlalu. Mata darah menembak seorang pria berdarah. Gelombang cahaya menghantam. Lubang hitam besar meledak melalui ruang. Lubang hitam melewati teratai api. Kemegahan teratai api menghilang di hamparan luas ruang sebelum mekar. Akibat pria berdarah itu melanjutkan. Menembak di kejauhan. Meledakkan tumpukan besar batu Hei Gangsan menjadi bubuk. Xiao Yan dan semua orang saling memandang. Merasa sedikit gelisah. Kekuatan mata darah jauh di luar imajinasi semua orang. Mata berdarah dari dahi Roaring Black Sun melihat ke sisi ini. Suram dan dingin. Penuh kebencian. Itu tidak mengatakan omong kosong lagi. Itu hanya ingin membunuh orang-orang Xiao Yan saat ini. Dan melihat bahwa darahnya berkedip.
Mata darahnya cerah. Dan cahaya yang menyala-nyala meledak. Dan serangkaian darah yang menyilaukan mengalir keluar. Menusuk. Orang-orang Xiaoyan. Datang. Kilat cepat. Jari staf badai. Sepasang sayap angin puyuh mengembun di belakang kerumunan. Kecepatannya meningkat pesat. Tubuh dilemparkan ke ekstrim. Seperti hantu. Berulang kali menghindar. Dan melewati darah. Lubang hitam yang disilangkan oleh darah di seluruh ruang saling silang. Dan semua orang tetap saja berdiri. Menyaksikan badai kemarahan yang meledak di sekitar mereka. Terkejut. Melarikan diri dengan sangat cepat. Kata-kata menderu Heizun keruh. Matanya dingin. Dan dia mengulurkan jari. Mata darahnya menyilaukan lagi. Dan semangat juangnya dengan cepat memadat di dalamnya. Sementara mata darah mengumpulkan gas. Kecepatannya semakin dekat. Mungkin kita masih punya kesempatan. Teriak Le Shaolong. Sementara tubuhnya ditarik ke atas. Beberapa kilatan. Dan bergegas ke roring Heijun. Ziying mengikutinya. Dan bilah bermata dua itu menunjukkan rasa dingin. Tetapi matanya lebih dingin dari bilahnya. Hati Ziying jernih. Dan tidak ada yang tahu kartu apa yang dimiliki roring Heiju. Jika ini berlarut-larut, semua orang akan terkejut. Dengan Le Shaolong untuk mengulangi kerjasama sebelumnya. Memberikan Roaring Black Supreme pukulan fatal. Hanya kalian berdua, melihat pendekatan Le Shaolong dan Ziying. Rasa sakit yang memalukan dari mata berdarah membuat Roaring Black Zong sangat marah. Dan matanya begitu ganas sehingga dia hampir mengertakkan gigi dan mengucapkan beberapa kata satu persatu. Dan darah di darahnya. Dahi sudah mati. Menatap keduanya. Bersumpah untuk membuat mereka frustrasi. Le Shaolong dan Ziying mendongak dan meraung Heiju. Menatap satu sama lain dengan tekad yang berani. Mempercepat dengan tajam. Dan berada di udara. Bila pedang itu benar-benar mematikan dan dipenggal pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, mata darah memanifestasikan 18 murid dengan sangat aneh. Kabut darah melayang. Dan 18 tenda darah ditembakkan dengan kecepatan tinggi. Benar-benar menghancurkan tenda tepi kedua pria itu dengan kecenderungan menghancurkan dan mengabaikannya. Dan bergegas menuju dua. Dan pergi. Le Shaolong dan Ziying memutar sosok mereka dengan tajam. Di ruang yang sangat kecil. Mereka melakukan ratusan lemparan dan menjauh. Menghindari darah. Dan mereka jatuh ke tanah tanpa ragu-ragu. Mereka mengosongkan lagi dan mengejar mata berdarah itu. Titik. Tidak bagus. Setelah 18 murid diferensiasi darah mata. Meskipun kekuatan tenda darah telah melemah. Jumlah dan kecepatannya menjadi jauh lebih cepat. Xiao Yan melihat ini. Dan hatinya gelisah. Mata darah ini terlalu kuat. Le Shaolong dan Ziying dalam bahaya. Petik 2. Kembalikan aku segera. Xiao Yan memerintahkan dengan keras. Sementara Datian Zhaohua menembaknya. Dan riak hitam dengan cepat terbuka. Secara alami. Level Xiao Yan tidak dapat melukai Roaring Heizun. Niat asli Xiao Yan adalah untuk merayu musuh dan meningkatkan peluang Le Shaolong dan Ziying. Badai dan Nan Erming juga menembak. Mencoba berbagi keduanya. Le Shaolong dan Ziying bergegas mendekat. Mata darah langsung mengeluarkan kabut. 18 murid telah mengunci Le Shaolong dan Ziying. Pada saat yang sama, aun hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari pupil. Terjalin dengan aun darah, dan darahnya lebih kental. Tanpa akhir, ada cibiran di mulut Heizun yang mengaum. Dan sepertinya telah melihat akhir dari kedua pria itu dalam asap. Roaring Heizun terlalu sadar akan kekuatan mata darah. Cukup untuk dengan mudah menghancurkan pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi dan menghancurkan gunung-gunung besar. Pada jarak sedekat itu, pukulan ini harus dilakukan. Maka tidak ada akhir yang lain. Le Shaolong dan Ziying bergegas maju. Dan perasaan buruk di hati mereka tiba-tiba menjadi kuat. Ini adalah naluri dari dua orang yang telah mengalami naluri hidup dan mati. Itu semacam kegelisahan yang mengancam jiwa. Matanya melihat ketakutan yang dia antisipasi. Cahaya hitam berkedip. Dan telapak tangan keberuntungan surgawi tiba tepat waktu. Begitu bersentuhan dengan kabut darah. Sepertinya ada kehidupan. Dan sepertinya menyerap esensi darah. Dikombinasikan menjadi satu. Tulang rusuk piton beracun raksasa memiliki sayap ganda.
Unicorn yang dibentuk oleh angin puyuh dahi mengalir keluar dari kecemerlangan yang mempesona. Pingsan dan pingsan. Dilemparkan oleh api hantu. Dan ia datang lebih dulu dan menyusul. Jika Anda menekan ketenangan sebelum Roaring Black Zone, Anda dapat sepenuhnya berbalik dan menahan semua kerusakan dengan tubuh Anda. Dan membunuh Lesa Olong dan Ziying terlebih dahulu dengan mata darah. Tetapi Anda akan sangat terluka. Roaring Black Zone terasa sangat memalukan. Seperti singa, terus dibenci dan diserang oleh semut, yang membuatnya agak tidak masuk akal. Sekarang ketika dia melihat serangan itu, dia menggeram dan tertawa terbahak-bahak. 18 murid dibagi menjadi 2 untuk menyelesaikan dan menyerang Xiaoyan. Cahaya darah yang bercampur dengan Heimang bahkan lebih mengerikan. Limang melesat keluar, dan hawa dingin sedingin es tiba-tiba meresap ke langit dan bumi. Kekuatan iblis perlahan terbangun. Suara udara yang pecah tidak ada habisnya. Dan 9 sinar bersinar menembus langit. Dengan mudah melewati telapak tangan Datian Huahua Xiaoyan. Dan membagi piton menjadi seluk-beluknya. Kerusakan gabungan dari badai dan Nan Erming tidak dapat dikalahkan. Kekuatan darahnya sangat mengerikan. Pemandangan Lesa Olong dan Ziying pucat. Dan tidak ada keraguan lagi. Kembali. Dengan kecepatan Lesa Olong dan Ziying. Ini juga masalah waktu untuk membuka jarak. Sayangnya, setelah cahaya darah menyatu dengan tenda hitam, kecepatannya terlalu cepat, dan bayangan kedua orang yang bergerak dengan kecepatan tinggi belum menyebar. Saat ini, 9 aun darah lainnya telah menembus bayangan. Wajah keduanya berubah secara dramatis, membungkuk ke samping untuk menghindari 2 tenda darah, mengangkat kaki dan dada mereka, memamerkan 2 tenda darah. Pedang prajurit itu diblokir secara horizontal. 2 aun darah berada di tengah pedang. Dan mereka tidak bisa menahannya. Mulut harimau itu pecah dan bilahnya terbang menjauh. Lesa Olong dan Ziying tidak punya waktu untuk merasakan rasa sakit yang panas di tangannya. Kakinya sedikit kosong. Tubuhnya berputar tajam. 2 tenda darah beterbangan. Darah memercik di udara. Bermekaran. Bunga darah yang mengejutkan. Dampak yang kuat melemparkan kedua tubuh. Terlambat untuk menstabilkan langkah kaki. Darah terakhir mengalir deras. Secepat kilat. 2 orang yang tak berdaya tidak dapat mengelak. Hanya bisa melihat tenda darah dan tubuh. Membayangkan rasa sakit yang parah yang melewati tubuh. Pada saat serangan kritis, bayangan harimau emas bersiul dan mengepal. Bertabrakan dengan tenda darah. Dan menimbulkan badai debu. Saat Xiaoyan, Storm, dan Nan Erming menembak, Xiao Zhan memilih untuk menyelamatkan Lesa Olong dan Ziying. Untungnya, serangan Xiaoyan dan yang lainnya membagi setengah dari serangan bermata darah. Hanya menyisakan 1 tenda darah. Untungnya, hati Xiao Xiao diam-diam merasakan tinju besar seperti harimau turun dari gunung. Keyakinan dalam pertempuran melolong yang mengaktifkan kekuatan garis keturunan melonjak. Tapi dia masih meremehkan kekuatan tenda darah. Begitu dia melakukan kontak, suaranya seperti bel. Di dalam sesaat, cahaya keemasan berkedip, dan seluruh bentuk pertempuran yang melolong itu langsung dari udara. Meledak ke tanah. Cetakan aun darah yang kuat tetap tidak berubah. Mendorong Golden Screaming Tiger untuk mundur dengan cepat. Batu penjuru yang retak, dan puing-puing yang pecah berguling-guling. Tenda darah telah berlalu tanpa rumput, dan telah menjadi hangus. Bumi. Kaki Xiao Zhan diikat di tanah. Berusaha keras untuk melawan. Sedikit keringat menetes dari dahinya. Ekspresinya tidak mau keras kepala. Campuran Blood Monk dan Black Mist sama kuatnya dengan ini. Xiao Zhan berkonfrontasi secara langsung dan memiliki pengalaman yang mendalam. Tetapi Xiao Zhan tidak bergeming. Dan matanya tegas di bawah cemberutnya. Kekuatan darah dalam tubuh mengaktifkan aliran semangat juang yang konstan. Dan juga mengaktifkan kepercayaan keluarga Xiao Zhan menghadapi kegelapan. Matahari tidak pernah surut. Menghadapi awan gelap, matahari tidak pernah berkompromi. Cahaya matahari seperti sejuta bulu dewa emas. Ini menghilangkan kegelapan dan menerangi segala arah. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Saat ini, pertempuran tsunami robek. Tendon biru menonjol. Dan butiran darah bocor. Tetapi momentumnya seperti matahari dan langit. Matahari di belakangnya berubah menjadi matahari bulat.
Dan cahaya harimau membanggakan langit, dan mang emas meledak. Terhubung bersama. Itu tampak seperti jaring langit emas yang menutupi langit. Dan semua ini, Roaring Heizun tidak peduli. Itu terhubung dengan tangan kanannya. Tenda darah keluar, mengejar sisanya, dan bersumpah untuk membunuh Xiaoyan dan rombongannya di sini. Di seluruh reruntuhan, roh melonjak, dan darah langsung mengalir ke Xiaohan. Bergelombang, tenda darah secepat kilat, dan potensinya seperti guntur, berselang-seling, dan semua orang berbalik lagi dan lagi. Tidak peduli seberapa cepat kerumunan itu, mereka tidak bisa lepas dari darah langit. Menderu Heiju melangkah maju. Suara-suara tumpul terus berdering. Dan hati orang-orang bergetar hebat. Wajah mereka pucat. Dan tindakan mereka tidak dapat dihindari. Saya melihat Guanghua yang berdarah di langit mengalahkan kekuatan mengerikan semua orang dan keterampilan bertarung yang luas. Semua orang berlumuran darah. Sedikit darah bermekaran di langit. Darah mengalir dari sebuah lubang besar di pundak badai. Kaki Nan Erming putih dan terpana. Dan dia tidak tahan melihatnya. Ziying memuntahkan darah dengan mulut besar. Semua orang memar dan darah menodai bumi. Tanah menyajikan nada coklat tua. Yin Feng Ran. Dan rumah-rumah dewa penyapu darah yang menyapu langit untuk mengubah ruang ini menjadi neraka Shen Luo. Dan Xiao Yan dan yang lainnya adalah tahanan di lantai 18 neraka. Mayat orang-orang itu hancur. Dan sifat korosif yang melekat pada tenda darah membuat luka baru mengeluarkan bau busuk. Bunga darah yang terciprat di tengah langit diwarnai dengan warna biru muda dan abu-abu. Semangat juang tampak kuning dan kuning dalam penghindaran berkecepatan tinggi. Sebotol-botol cairan Qingling tidak dapat diisi ulang. Membuat semua orang terengah-engah dan merasa stres. Tangkai darah menjadi lebih panas. Terjalin seperti jaring. Kecemerlangan darah mengalir. Dan cahaya naik seperti jarum. Semua orang ingin membuka mata mereka untuk melihat lintasan tenda darah. Tetapi semakin mereka ingin melihat, semakin mereka tidak bisa melihat. Dan mata mereka tertusuk oleh cahaya. Itu bengkak dan menyakitkan. Xiaoyan menghindari pria berdarah. Tapi dia tidak percaya pada kejahatan. Dia mengoperasikan Skyfire untuk melindungi matanya dan melihatnya dengan tatapan tegas. Matanya menjadi merah. Sangat masam. Dan air mata mengalir tanpa sadar. Xiaoyan buru-buru memalingkan muka. Dan Qing Hui menghilang di tengah pupil matanya. Butuh beberapa saat untuk pulih. Keanehan gunung darah membuat Xiaoyan tidak punya pilihan selain melambaikan api kuno ke dinding perisai. Api langit itu kuno. EP tidak memiliki bagian depan. Dan penggarisnya sangat lebar. Pada saat ini, itu menjadi senjata terbaik untuk menghadapi tenda darah. Tetapi dampak dari tenda darah didasarkan pada kekuatan awal Xiaoyan. Luka dalam yang serius. Untungnya, Xiaoyan menambahkan aturan berat dengan gerakan 3000 guntur. Dan nyaris tidak mendukungnya untuk sementara waktu. Nan Erming tidak ragu ketika dia melihat kesempatan. Dan seluruh tubuhnya penuh dengan kabut hijau. Dan dia menghindari tenda darah dengan menginduksi kabut. Badai tersembunyi dalam angin. Dan dia merespons tepat waktu dengan sentuhan angin. Untuk sementara, elemen langit dan bumi saling membantu. Dan badai serta Nan Erming menjadi dua yang paling terluka. Namun, situasi Lesa Olong dan Ziying sangat parah. Meskipun mereka bagus dalam kecepatan, mereka tidak bisa melihat lintasan tenda darah. Dan mereka tertahan di mana-mana. Darah bersinar di seluruh langit. Seperti beberapa putaran matahari mini yang menyilaukan. Dan darah berceceran seperti jarum emas. Menusuk dari pandangan. Memotong bekas luka yang manusiawi. Dan memercikkan darah mencelupkan pakaian semua orang transparan. Situasinya sangat kritis. Karena kehilangan banyak darah. Geraman Heizun di kejauhan menjadi sedikit kabur di mata Xiaoyan. Xiaoyan menggosok matanya. Menghindari tenda darah yang lewat. Dan menghembuskan napas. Mengguncang telapak mulut harimau yang retak. Memalingkan muka ke arah melolong. Di sisi lain pertempuran. Tepat setelah melawan tenda darah. Sudah terlambat untuk terengah-engah. Dan Roaring Heiju bertemu dengan 18 murid. 99 dalam 1. Tenda darah yang menembus langit tiba seketika.
Dan ruangan itu rapuh di hadapan tenda darah besar ini seperti selembar kertas yang telah terkorosi oleh angin dan embun beku selama bertahun-tahun. Tanpa perlawanan, itu tercabik-cabik. Hanya energi ruang angkasa yang mengamuk yang membuktikan bahwa ini dulunya ruang. Melihat pemandangan ini, mata Xiaoyan menyipit tajam. Tangan kirinya ditekuk dengan 5 jari. Dan kukunya tertanam dalam di telapak tangannya. Le Shaolong dan Ziying mengabaikan luka parah di tubuh mereka. Dan berbalik. Bergegas menuju pertempuran Xiao. Untuk membantu pertempuran Xiao. Baik badai maupun Nan Erming melangkah keluar dari kabut. Tubuh mereka berkedip menjauh dari tempat mereka dan bergegas menuju ke arah Xiao. Rekan satu tim dalam kesulitan. Tanpa ragu. Semua orang mengabaikan darah yang masih mengalir di tubuh mereka. Terlepas dari ketelanjangan tulang dan manisnya tenggorokan mereka yang dipaksakan oleh operasi paksa. Semua orang tahu bahwa sebelum mereka jatuh, rekan tim tidak boleh jatuh terlebih dahulu. Dan tidak ada yang bisa, termasuk He Zun yang mengaum, yang telah meninggalkan semua orang dalam posisi yang luar biasa. Karena kita adalah saudara. Xiao Zhan tidak punya waktu untuk melihat kembali ke arah Xiaoyan dan yang lainnya. Blood Monk telah bersiul. Melihat saudara-saudara begitu mengabaikan hidup dan mati mereka. Xiao Zhan melemparkan senyum terima kasih. Tetapi membuat kejutan, luar biasa. Pindah. Jangan datang. Suara Xiao rendah dan kuat. Dan tiba-tiba terdengar di langit. Xiaoyan tertegun. Le Shaolong tertegun. Dan Ziying tertegun. Semua orang tercengang. Dan mereka semua mendongak. Melihat ke arah Xiao. Adegan yang dilihat semua orang benar-benar membalikkan pemikiran mereka. Xiaoyan memukul pahanya dengan keras. Rasa sakit yang hebat membuat Xiaoyan tahu dia tidak sedang bermimpi. Tindakan Xiao Shaolong tampaknya sangat tidak menyenangkan. Dan mereka pergi ke toilet dengan lentera. Sampai mati. Hati Xiaoyan juga disebutkan tiba-tiba. Seperti melompat dari tenggorokannya. Keluar. Semua orang membatu di tempat. Mata mereka meledak. Mereka benar-benar tidak mengerti mengapa Xiao Zhan melakukan ini. Xiaoyan saja ingin mengucapkan tindakan absurd untuk menghentikan Xiao Zhan. Dan tiba-tiba dia memikirkannya. Dan paku yang ditekan ke telapak tangannya perlahan mengendur. Dan dia menghela nafas. Xiao Zhan bukanlah orang yang sombong. Juga bukan orang yang rakus akan hidup dan takut akan kematian. Sebaliknya, dia gemuk dan kurus, antusias. Sejak dia mengenal Xiaoyan telah belajar lebih banyak tentang Xiao Zhan. Sekarang, karena Xiao Zhan berani melakukannya, pasti ada alasannya. Mungkin dia benar-benar bisa melawan darah. Saat orang terapung di sungai dan danau, bagaimana mungkin mereka tidak diserang? Sama sekali tidak ada cara untuk memastikan dunia. Terkadang Anda harus bertaruh. Jika Anda kalah, Anda mungkin kehilangan segalanya. Tetapi jika Anda menang, Anda yang kuat. Di jalan menuju yang kuat, bertaruh belum tentu menang. Tetapi tidak bertaruh adalah kerugian mutlak. Memikirkan hal ini, Xiaoyan merasa lega. Dengan sedikit antisipasi di bibirnya, bercampur dengan sedikit kecemasan dan melihat Xiao Zhan. Matanya menunjukkan apresiasi yang mendalam. Menghadapi kebingungan semua orang, Xiao Zhan tersenyum ringan. Dengan tekad percaya diri di matanya. Lengannya perlahan terbuka. Tetapi kesuraman di mata tidak luput dari mata Xiaoyan.